Satu-satunya juru selamat penolong kami. Berbicaralah kepada kami, Roh Kudus. Lawat kami semua yang hadir di sini ya Tuhan. Mulai dari depan sampai yang paling belakang. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bicara tentang, karena ini bulan misi, minggu yang pertama, kita akan bahas tentang Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Di dunia ini kalau nggak salah sekarang sekitar 8 miliar manusia. Dari seluruh 8 miliar manusia, Tuhan katakan Tuhan tidak menghendaki satu orang pun untuk binasa. Artinya Tuhan menghendaki semua bisa selamat. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu firman Tuhan yang menjadi landasan dari khotbah pada malam hari ini. Yang pertama, Tuhan menghendaki seorang pun tidak binasa. Bagaimana kita bisa tahu bahwa memang Tuhan menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang binasa? Kita lihat di dalam Alkitab bahwa langkah yang Tuhan lakukan yang jelas ada di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Tuhan memulihkan gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Banyak yang mungkin bingung, maksudnya apa sih? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya coba jelaskan. Ini uang dari mana kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kelihatan ya sampai di belakang? Uang dari mana? Yang kencang? Inggris. Mengapa tahu ini uang dari Inggris? Ada gambar? Gambar dari Raja Inggris. Raja Inggris sekarang, kalau dulu Ratu Elizabeth baru meninggal, kemudian diganti oleh Raja Inggris yang namanya Charles. Ya, Charles keberapa ya? Nah, beliau kemudian uang dari Inggris kemudian diganti menjadi Raja Inggris. Jadi kalau ketemu uang pound sterling seperti ini, maka itu artinya uang dari Raja Inggris. Uang dari Inggris, miliknya Raja Inggris, saudara. Kalau semua orang bepergian di Inggris atau orang Inggris mau bepergian, mereka harus urus visa, tiket semua, dan harus ada cap dari Raja Inggris. Satu-satunya yang nggak perlu visa, nggak perlu cap, nggak perlu apa-apa di Inggris, yaitu Raja Inggris. Dia bisa bepergian kemana-mana tanpa perlu persetujuan dari Inggris karena dia raja. Jadi uang ini adalah milik dari Inggris yang diwakilkan oleh Raja Inggris, saudara. Jadi uang ini merupakan, kita bisa tahu ini miliknya Inggris karena ada gambar dan ada rupanya dari Raja Inggris.
Manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar Allah, rupa Allah dikenakan kepada saya dan saudara. Itu artinya bahwa saya dan saudara adalah milik kerajaan Allah, miliknya Tuhan. Saya dan saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang memiliki karakter, memiliki sifat, memiliki hak kerajaan. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah, sudah diberi cap. Semua manusia diberi cap sebagai gambar dan rupa Allah. Satu-satunya makhluk di muka bumi ini, dari semua ciptaan yang ada, cuma satu makhluk yang diberi cap gambar dan rupa Allah. Itu adalah saya dan saudara. Betapa hebatnya kita semua, betapa mulianya, betapa berharganya saya dan saudara sebagai gambar dan rupa Allah yang mewakili Allah yang memerintah di atas bumi ini. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, gambar Allah dalam diri manusia menjadi rusak. Kemudian iblis, dia meletakkan gambar dan rupanya dalam diri manusia, supaya manusia binasa bersama dengan dia di dalam api neraka. Kejatuhan manusia membuat citra Allah, gambar Allah dalam diri manusia menjadi rusak dan digantikan oleh gambar dan rupa iblis. Dia berusaha meletakkan gambar dan rupanya dalam diri manusia, dalam diri manusia yang ada di muka bumi ini. Supaya apa? Tujuannya satu, supaya manusia itu binasa. Karena iblis datang ke dalam dunia, iblis datang kepada manusia cuma satu tujuannya, yaitu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis meletakkan gambar dan rupanya di dalam diri manusia. Dia berusaha membuat manusia bingung terhadap gambar dan rupa Allah dalam dirinya. Dia berusaha manusia melupakan gambar dan rupa Allah di dalam dirinya, dengan memberitahu kepada manusia bahwa you sekarang punya gambar dan rupa seperti yang aku miliki. Tujuannya satu, supaya manusia semua binasa. Itu sebabnya manusia melihat dirinya, dia melihat seolah-olah dia memiliki karakter dan sifat seperti si jahat. Karena itu yang dicoba oleh iblis untuk diletakkan kepada manusia. Gambar dan rupa iblis yang penuh dengan keserakahan, yang penuh dengan egoisme, penuh dengan keangkuhan, penuh dengan kebohongan, kebencian, ketidakpercayaan, penuh dengan persungutan, perzinahan, hawa nafsu, pornografi, kemalasan, dan lain-lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dia berusaha meletakkan itu di dalam gambar dan diri manusia. Tidak heran kita berhadapan dengan manusia yang penuh dengan egoisme, selfish, semua berpusat kepada diri sendiri, enggak peduli dengan orang lain, enggak peduli orang lain rugi, asalkan dia bisa mendapatkan keuntungan. Manusia berlomba-lomba mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Manusia begitu angkuh. Karena ini yang diletakkan oleh iblis kepada manusia. Dia mencoba mencuri gambar dan citra Allah, gambar dan rupa Allah yang sudah diberikan kepada manusia, kepada saya dan saudara. Tidak heran kita melihat kebohongan demi kebohongan di mana-mana. Manusia penuh dengan kebohongan. Di sekeliling kita sering mendengar persungutan. Manusia bersungut-sungut tidak tahu mengucap syukur. Itu yang diinginkan oleh iblis. Dia sedang menanamkan di dalam diri manusia sifat karakter yang dimiliki oleh dia, penuh dengan persungutan, penuh dengan kemarahan. Dia menanamkan diri dalam diri manusia
bahwa perzinahan itu, hubungan sesama jenis itu oke, tidak apa-apa. Dia sedang meletakkan citra, gambar dan rupanya di dalam diri manusia. Itu sebabnya kita lihat sekarang LGBT semakin merajalela. Itu yang sedang dia letakkan di dalam diri manusia. Hawa nafsu. Manusia sekarang hidup berdasarkan hawa nafsu semata-mata. Kehidupannya digerakkan oleh hawa nafsu. Pornografi. Dengan adanya smartphone yang ada sekarang, maka iblis mendapat keleluasaan untuk menanamkan di dalam diri anak-anak muda, bahkan sejak ada di sekolah minggu, kepada orang-orang muda, bahkan kepada orang tua, bahwa pornografi itu mengasihkan. Tidak apa-apa menggunakan pornografi atau hidup di dalam pornografi. Itu yang coba diletakkan oleh iblis supaya tujuannya satu, supaya manusia itu binasa. Dia membuat manusia malas untuk bekerja. Dia membuat manusia malas untuk belajar firman. Dia membuat manusia malas untuk datang berkumpul bersama-sama dalam beribadah. Dia membuat manusia malas untuk menyampaikan berita Injil, untuk baca Alkitab, untuk memberkatakan firman Tuhan. Dia sedang meletakkan gambar dan rupanya kepada umat manusia. Dan kalau kita mau buka mata kita, ada begitu banyak manusia yang hidup berdasarkan gambar dan rupa dari iblis. Tetapi Tuhan yang sangat mengasihi saya dan saudara tidak berdiam diri. Ada lagi yang diletakkan oleh iblis kepada manusia, yaitu dia merasa tidak berharga. Orang lain lihat dia sudah cantik, orang lain lihat dia itu bagus, tetapi dia selalu melihat dirinya jelek. Dia merasa dirinya enggak berharga. Itu adalah gambar dan rupa dari iblis yang diletakkan kepada manusia. Tidak heran kita melihat begitu banyak orang yang minder terhadap dirinya. Begitu banyak orang yang menolak dirinya sendiri. Begitu banyak orang yang tidak mensyukuri tubuhnya, dirinya yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Tiap kali ada di depan cermin dia katakan, rambutku jelek banget. Dia katakan, mukaku jelek banget. Saya pelayanan baru-baru ini kepada anak-anak remaja. Dan waktu saya berbicara kepada mereka, saya bilang, bolehkah saya lihat? Saya berapa kali datang dan wajahnya semua ditutup oleh masker. Saya bilang, boleh saya lihat maskernya diturunkan sebentar supaya saya kenal. Kalau saya ketemu di jalan, saya kenal. Karena selama ini saya cuma kenal matanya. Turunin sedikit. Pada enggak mau. Dan waktu saya desak, ayo dong supaya saya bisa kenal wajah kalian. Mereka bilang, katakan, oke, kalau begitu enggak boleh ada yang lihat. Jadi mereka balik belakang cuman kepada saya mereka buka. Dan mereka bilang, Miss, jelek kan? Jelek kan? Jelek mukaku, katanya penuh jerawat. Ada yang bilang, jelek banget ya ini, tembem ya. Semua yang jelek yang mereka beritahu. Mereka tidak mensyukuri diri mereka. Mereka menganggap diri mereka enggak berharga, tidak cantik, tidak ganteng, jelek. Mereka menolak diri mereka sendiri. Itu adalah gambar dan rupa dari si iblis yang dia coba paksakan untuk menggantikan gambar dan citra Allah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Yesus datang, mati di kayu salib. Yesus menderita untuk memulihkan kembali citra Allah yang rusak pada manusia. Tuhan datang satu persatu, dia mau berikan kepada kita, dia mau tawarkan kepada kita. Ini gambarmu yang sebenarnya. Kamu adalah gambar dan rupa Allah.
Jangan percayai kebohongan iblis yang mengatakan masa lalu kamu begitu jelek, kamu orang yang tidak berguna, kamu orang yang bodoh. Jangan percayai. Tuhan Yesus datang, mati, menderita demi saya dan saudara. Tujuannya untuk memulihkan kembali gambar dan rupa Allah yang dirampas oleh iblis, yang dia ingin kenakan kepada saya dan saudara. Harga saya dan saudara di hadapan Tuhan sama dengan nyawanya. Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Apapun keadaan saya dan saudara, dia mengasihi saudara dan saya sama dengan dia mengasihi dirinya sendiri. Itu sebabnya dia memberikan nyawanya, memberikan dirinya untuk saya dan saudara. Tiap kali saya ingat kasih Kristus yang luar biasa kepada saya tidak bisa menahan air mata saya. Yesus yang sudah memulihkan gambar dan rupa Allah dalam diri saya. Dia juga yang memulihkan gambar dan rupa Allah dalam diri saudara semua. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa memulihkan saya dan saudara, yang bisa memulihkan orang tua saudara, yang bisa memulihkan adik atau kakak atau anak saudara, yang bisa memulihkan teman-teman saudara, yang bisa memulihkan orang-orang yang terikat dari narkoba. Cuma ada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Betapa hebat kasihnya kepada kita. Tapi kadang-kadang kita tidak percaya diri. Kadang-kadang kita anggap remeh kasih Kristus yang luar biasa. Yesus dipermalukan. Tradisi Yahudi mengatakan bahwa dia mati telanjang bulat, saudara. Tidak ada penutup kain. Dia dipermalukan, direndahkan, diludahi. Demi apa? Supaya saya dan saudara memiliki citra Allah kembali. Supaya saya dan saudara tidak binasa bersama-sama dengan kebinasaan si iblis. Karena neraka itu sebenarnya diciptakan hanya untuk iblis. Tetapi iblis tidak mau. Dia mau supaya manusia bisa binasa bersama-sama dengan dia di neraka. Tapi Yesus yang begitu mengasihi manusia, mengasihi saya dan saudara. Dia datang, dia menderita, dia dipermalukan, cuma untuk memulihkan saya dan saudara, supaya saudara dan saya tidak ada rasa minder lagi, tidak ada penolakan diri lagi, tidak ada yang mengatakan bahwa bagiku tidak ada pertolongan, tidak ada satupun dari antara saudara yang mengatakan percuma apa yang saya sudah lakukan, tidak ada satupun dari antara saudara yang akan mengatakan bahwa tidak mungkin ada jalan keluar. Karena Yesus sudah memberikan nyawanya untuk memulihkan saya dan saudara. Kita adalah milik Tuhan, Dia kembalikan citra Allah. Dan cuma Yesus yang bisa melakukannya. Itu sebabnya di luar sana saudara, banyak sekali orang yang menolak diri mereka. Banyak sekali orang yang minder dengan diri mereka. Banyak sekali orang yang terikat oleh narkoba, terikat oleh pornografi, terikat dengan alkohol, terikat dengan hal-hal lain, di mana mereka berteriak, mereka ingin lepas. Ada berapa orang yang saya tahu di daerah Manado sana, ada berapa orang yang kehilangan kesehatannya, kehilangan istrinya, kehilangan rumah tangganya karena apa? Karena dia tidak bisa melepaskan diri dari alkohol. Dan dia menangis menjerit. Aku ingin bebas, aku ingin lepas dari ini tapi aku gak bisa. Di luar sana begitu banyak orang yang berteriak seperti itu. Mungkin ada yang saudara kenal. Tetapi kabar baik bagi saya dan saudara, dan bagi untuk saudara sampaikan kepada orang-orang itu bahwa ada Yesus
yang sudah datang, yang sudah memberikan nyawanya untuk datang memberikan pembebasan kepada mereka, kepada saya dan saudara. Itu sebabnya Injil, kabar baik ini harus diberitakan, supaya banyak orang yang kembali kepada citra Allah, supaya banyak orang yang kembali kepada gambar dan rupa Allah, supaya banyak orang yang dipulihkan kembali hidupnya, hidup keluarganya, hidup pekerjaannya. Cuma ada satu oknum yang bisa melakukannya. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi celakalah bagi mereka yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, karena kebinasaan adalah bagian mereka. Itu sebabnya tugas dan tanggung jawab kita untuk mendoakan, untuk berbicara tentang kabar baik itu kepada orang lain, kepada sahabat kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepada keluarga kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanggung jawab kita untuk mendoakan mereka. Tuhan Yesus memulihkan kembali gambar Allah dalam diri manusia. Kita yang percaya menjadi ciptaan yang baru, saudara. Amin. Kita yang percaya kepada Yesus menjadi ciptaan yang baru. Dia memberikan hidup yang baru. Dalam bahasa Inggris, new creator. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru, bukan yang diperbaiki, bukan. Bukan seperti gelas yang retak, pecah, kemudian dilem, bukan. Saudara dan saya sama sekali menjadi ciptaan yang baru, saudara, di dalam Kristus Yesus. Mungkin ada yang tanya, ciptaan yang baru, udah percaya Yesus, tapi kenapa ya masih kadang-kadang masih gagal? Yesus Kristus adalah kesempurnaan saya dan saudara. Karena kita tidak sempurna, makanya dia datang untuk menyempurnakan kita. Amin. Kalau ada yang di sini merasa, aduh saya gagal, aduh saya tidak sempurna, puji Tuhan supaya saudara lihat kesempurnaan Kristus di dalam saudara. Semua orang yang datang ke gereja, yang datang beribadah kepada Yesus, mereka memiliki satu hal yang pasti, yaitu mereka tidak sempurna, karena mereka disempurnakan oleh kesempurnaan Kristus yang sudah mati bagi saya dan saudara dan bangkit supaya saya dan saudara dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Dia memperbaharui kualitas kehidupan kita. Dia memperbaharui rumah tangga kita. Kalau ada yang sekarang sedang bergumul dengan masalah rumah tangga, masalah suami, anak-anak, masalah hubungan, atau ada masalah yang berat yang terjadi dalam rumah tangga saudara, Tuhan Yesus, dia yang akan memperbaharui kualitas kehidupan rumah tangga Bapak Ibu. Dia yang akan memperbaharui pekerjaan Bapak Ibu atau pelayanan Bapak Ibu. Bukan karena saudara baik, tapi karena Yesus Kristus mengasihi saudara. Dan Yesus Kristus oleh kebangkitannya saudara dan saya dilahirkan kembali. Jadi saya dan saudara mendapat kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dia memberikan kita gambar Allah, citra Allah, gambar dan rupa Allah bagi mereka yang percaya kepada Dia. Yang kedua, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Karena apa? Kita bisa lihat itu di dalam Alkitab. Di Alkitab ada begitu banyak ayat yang menunjukkan bahwa apa? Tuhan datang mencari manusia yang terhilang. Tuhan berinisiatif. Tuhan aktif bukan pasif. Tuhan aktif
untuk apa? Mencari manusia yang terhilang. Dan Tuhan katakan dalam Matius 9 ayat 13, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang Farisi menganggap diri mereka benar, kami tidak perlu juru selamat, kata mereka. Orang-orang Farisi begitu sombong dengan ritual, dengan hukum yang mereka ketahui. Mereka begitu sombong dengan pengetahuan mereka, sehingga mereka katakan kami tidak perlu juru selamat, kami bisa. Kami diperhitungkan benar oleh karena perbuatan kami. Berbahagialah saudara dan saya yang datang mengaku kepada Tuhan, Tuhan aku terbatas Tuhan. Tuhan aku lemah. Tuhan aku tidak berdaya, aku perlu Engkau juru selamat. Tuhan datang bagi saya dan saudara. Bagi saya dan saudara yang memerlukan kebutuhan, yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan pengampunan. Tuhan datang mencari mereka, mencari manusia yang terhilang. Pada waktu Adam dan Hawa mereka berdosa, mereka menyembunyikan diri, mereka menjadi takut, mereka menyembunyikan diri di antara pohon-pohon. Kalau saudara lihat dalam penciptaan, bahwa hari ketujuh itu adalah hari Sabat, hari pemberhentian Tuhan. Tuhan beristirahat dari pekerjaannya. Harusnya Tuhan bisa santai saudara, santai saja. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak bisa berdiam diri melihat Adam dan Hawa terhilang. Itu sebabnya Tuhan datang ke Taman Eden dan Tuhan berteriak, Tuhan panggil, Adam, Adam di mana engkau? Adam di mana engkau? Tuhan mencari manusia itu. Saudara, banyak sekali orang yang terhilang, yang tidak kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin juga ada dari antara saudara yang mulai berpikir, Tuhan tidak mengasihi aku. Kalau saudara bisa dengar, Tuhan memanggil saudara. Tuhan memanggil mereka yang sampai saat ini masih belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mencari, memanggil mereka dengan segala macam cara supaya mereka bisa mendengar panggilan Tuhan dan berespon. Akhirnya Adam dan Hawa berespon. Kami ada di sini, kami bersembunyi karena kami malu, kami telanjang. Dan Tuhan sudah tahu itu yang mereka lakukan. Tuhan sudah tahu mereka berdosa. Tuhan sudah tahu bahwa mereka sudah melanggar firman Tuhan. Tetapi Tuhan tanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan? Tuhan mau ada respon dari manusia, pengakuan akan dosa yang sudah dia lakukan. Tapi kita melihat manusia, katakan Adam, katakan, ini nih si Hawa, gara-gara dia gue makan buah dari pohon itu. Dia mempersalahkan orang lain. Tuhan mau supaya ketika kita gagal, ketika kita mulai mundur dari Tuhan, Tuhan panggil kita dengan nama saudara dan saya. Ketika kita mulai kehilangan kepercayaan kepada Dia, Tuhan mulai panggil nama kita. Dia panggil. Dia begitu aktif mencari saya dan saudara. Dia begitu aktif mencari orang-orang yang berdosa yang sampai sekarang belum mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara baca dalam Lukas, di dalam Lukas pasal 15, di situ ada domba-domba ada 100 domba, 99 domba tidak terhilang, tapi ada satu domba yang terhilang. Kalau saudara baca dalam Lukas, Tuhan mencari satu domba. Betapa berharga, betapa Tuhan mengasihi satu orang itu, satu domba itu. Kemudian di dalam Lukas 15 juga saudara akan lihat gambaran tentang seorang wanita yang kehilangan 10 dirham. Bukan kehilangan saudara, punya 10 dirham dan dia kehilangan 1 dirham.
Dan wanita itu berusaha dengan segala macam cara supaya dia bisa menemukan kembali 1 dirham yang hilang. Itu gambaran Tuhan terhadap orang-orang berdosa. Gambaran hati Tuhan terhadap orang-orang yang belum kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mau sekali, Tuhan merindukan, Tuhan mencari dengan aktif. Tuhan melakukan segala macam cara supaya orang yang terhilang itu bisa mendengar kembali suara Tuhan dan bisa menjawab, Tuhan ini aku malu Tuhan, aku sudah berdosa. Tuhan ini aku, ampuni aku Tuhan. Itu keinginan Tuhan yang luar biasa. Mungkin ada dari antara ibu, bapak ibu di sini yang bergumul dengan anak atau dengan suami atau dengan orang lain, sahabat yang bapak ibu tahu mereka terikat di dalam dosa, belum kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara-saudara memiliki rasa belas kasihan, ingin mereka kembali. Hati Tuhan itu jauh melebihi keinginan hati dari bapak ibu yang menginginkan anak itu kembali. Ada seorang ibu di sini yang saya tahu sedang bergumul terhadap anaknya, yang merindukan anaknya kembali, datang beribadah kembali kepada Tuhan. Saya mau beritahu kepada ibu itu bahwa hati Tuhan jauh lebih rindu, merindukan supaya anak itu kembali, datang kembali kepada Tuhan. Dia jauh lebih menginginkan, dia jauh. Kalau saudara mungkin menangis demi orang itu, Tuhan Yesus menangis supaya jiwa itu bisa kembali. Karena dia begitu mengasihi jiwa yang terhilang. Yang ketiga saudara, yang memberikan bukti kepada kita bahwa Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Dia memulihkan, yang pertama dia memulihkan kembali gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Yang kedua, dia mencari manusia yang terhilang. Dan yang ketiga, dia memberikan firman. Tuhan memberikan firman atau peringatan, warning, supaya semua orang bisa bertobat. Kasih Tuhan itu membuat dia harus bertindak, dia harus berusaha supaya manusia sadar dan bertobat. Saudara mungkin ingat kisah Yunus. Sebelum terjadi pembinasaan, karena karakter Allah, salah satu karakter Allah adalah kudus, dan kalau karakter Allah ada kudus, ibarat bensin, sifat alami dari bensin itu kalau kena api dia menyala. Demikian juga salah satu karakter Allah adalah kudus. Jadi kalau ada dosa di situ otomatis dia menyala seperti itu. Otomatis maut, berhadapan dengan maut orang yang ada di dalam dosa. Dan kisah Yunus di mana bangsa Asyur, mereka penuh dengan kejahatan. Kejahatan yang mereka lakukan kepada Israel itu begitu hebat. Sampai kalau mereka menawan orang Israel, apa yang mereka lakukan? Mereka kulit orang Israel dikuliti, dikeluarkan. Kemudian mereka gantung dan mereka tempelkan dengan manusia yang lain yang dikulitin juga, yang masih hidup saudara. Jahat banget. Makanya Yunus itu suka banget kalau orang Asyur tuh dimusnahkan, dibinasakan. Kalau bisa mereka mati semua, rata dengan tanah, tidak ada lagi kota Niniwe. Itu keinginan dari Yunus. Tapi lihat hati Allah kepada orang berdosa. Tuhan tidak menghendaki mereka mati. Tuhan menghendaki pertobatan mereka. Tuhan menghendaki supaya mereka bisa diselamatkan. Sebelum pembinasaan terjadi, Allah mengutus Yunus untuk pergi, memberikan awasan kepada mereka supaya mereka bertobat. Begitu urgensi, karena pembinasaan itu sebentar lagi akan tiba, tetapi Tuhan
begitu mengasihi mereka, dan Tuhan mau mereka semua bertobat dan diselamatkan. Begitu urgensi, karena masa pembinasaan Tuhan semakin dekat, maka perlu ada orang yang harus memberi warning kepada orang-orang di Nineve. Makanya Tuhan mengutus Yunus untuk pergi memberi warning, memberitakan firman Allah kepada mereka supaya mereka bisa bertobat. Dan saudara tahu, Yunus melarikan diri. Tetapi Allah mengejar Yunus. Allah mengejar dimanapun Yunus berada. Karena ada satu urgensi, satu keadaan yang darurat, di mana orang-orang di Nineve, mereka perlu diselamatkan. Mereka harus diberi warning. Karena Allah tidak menghendaki manusia binasa. Yunus pergi ke tempat lain. Dia naik kapal. Tuhan kejar dia. Apa yang terjadi? Mereka ditimpa angin ribut yang luar biasa, sehingga akhirnya buang undian. Mereka ada kepercayaan pada waktu itu, pada budaya waktu itu, pasti di sini ada orang yang sedang dikutuki oleh Tuhan. Mereka buang undi dan dapatlah si Yunus. Mereka lempar dia ke laut. Tetapi atas kehendak Tuhan, Tuhan mengirimkan ikan yang besar untuk menelan dia. Karena ada satu urgensi yang harus Yunus lakukan, yaitu datang memperingati orang-orang di Nineve. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya tidak ada satu orang pun yang binasa, melainkan mereka beroleh kehidupan yang kekal. Sama seperti itu. Dan Tuhan mengejar Yunus, "You harus pergi kepada mereka karena pembinasaan sebentar lagi akan tiba." Tuhan izinkan dia ditelan oleh ikan. Dan Tuhan izinkan ikan memuntahkan dia. Sampai akhirnya Yunus menyerah. Dan dia datang berkhotbah, memberi peringatan kepada orang-orang di Nineve, bahwa kalau mereka tidak bertobat, pembinasaan akan terjadi di kota Nineve. Kita semua mungkin tahu ceritanya. Kemudian terjadi apa, saudara? Terjadi pertobatan massal. Mereka berdoa, berpuasa, raja, mulai dari raja, pembesar-pembesar, sampai budak-budak, sampai ke hewan, semua berpuasa, meminta pengampunan Tuhan, meminta Tuhan mengampuni mereka supaya tidak ada pembinasaan bagi kota Nineve. Allah yang penuh kasih, dia menerima karena memang itu keinginannya dia. Karena memang dia tidak mau seorang pun binasa. Hatinya begitu lebar, begitu bersukacita. Allah bersukacita melihat mereka bertobat. Mereka kembali kepada Tuhan. Bencana tidak jadi ditimpakan kepada kota Nineve, saudara. Selama 100 tahun, masih 1 abad, mereka hidup aman karena ada pertobatan massal. Itu yang Tuhan kehendaki, karena dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Tetapi di situ ada Yunus yang masih sakit hati dengan orang Nineve. Tuh kan, aku udah tahu engkau tuh Allah yang penuh kemurahan hati. Aku udah tahu engkau tuh gampang berbalik tuh kalau mereka udah datang minta ampun. Tuh, lihat mereka tuh. Mereka tidak binasa, dia menginginkan sebenarnya kebinasaan mereka. Dan Tuhan memberi pelajaran dari pohon jarak. Mungkin saya tidak akan bahas itu, kecuali ada dalam pelajaran yang lain. Tapi intinya adalah bahwa Allah tidak menghendaki satu pun orang binasa. Allah punya keinginan yang sangat besar, yaitu keselamatan setiap orang. Itu gambaran hati Allah Bapa itu adalah gambaran seperti hati Bapa ketika anak, ada cerita di dalam Lukas pasal 15 tentang seorang anak yang terhilang. Anak itu berfoya-foya menghabiskan seluruh harta benda warisannya, dia pergi ke tempat yang jauh.
Gambaran di situ hati Allah terhadap orang yang berdosa. Bahwa Allah Bapa selalu menunggu dengan sabar. Dia selalu melihat ke jendela. Mungkin dia pergi ke jalan, dia melihat kapan anakku balik, kapan anakku balik, kapan anakku balik. Mungkin itu bulan demi bulan, tahun demi tahun dia melihat. Dia tidak pernah berputus asa berharap anaknya kembali. Dan pada satu waktu dia melihat dari kejauhan anaknya yang compang-camping kembali ke rumahnya. Dan waktu masih jauh, ayahnya kenal, itu anakku. Dan dia langsung berlari dan dia memeluk anaknya, dia memeluk dia. Mereka mengadakan pesta. Seperti itu hati Bapa terhadap orang-orang berdosa, orang-orang yang terhilang. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Karena Tuhan menginginkan setiap orang diselamatkan. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Amen. Kita akan berdoa terus buat jiwa-jiwa orang-orang yang saudara tahu belum mengenal Tuhan. Doakan terus, doakan terus, doakan terus. Karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua doa yang kita panjatkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sudah menerima jawabannya. Semua doa-doa saudara yang saudara doakan untuk orang yang belum percaya, percayalah saudara sudah menerimanya. Karena itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan terus bertekun untuk terus menerus menaikkan doa-doa kita bagi mereka yang belum percaya. Karena Tuhan menghendaki setiap orang bisa diselamatkan. Haleluya, haleluya. Kita renungkan firman Tuhan ini. Kita bersyukur untuk Tuhan yang sudah memberikan kepada kita gambar dan rupa Allah, sudah memulihkan kembali citra Allah dalam diri kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah mencari kita. Kita semua dulu terhilang, tetapi dicari oleh Allah dan ditemukan kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita firman-Nya, sehingga kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, meninggalkan dosa-dosa kita, sehingga kita bisa bertobat datang kepada Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu hebat dan luar biasa. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami Tuhan, orang-orang berdosa yang kemudian dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada orang-orang di luar sana, teman-teman kami, saudara, sanak famili kami, yang sampai saat ini Tuhan belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih karena kami tahu Tuhan Engkau sangat mengasihi mereka. Kami punya satu permintaan Tuhan, selamatkan mereka. Selamatkan mereka dengan cara-Mu Tuhan. Engkau buat skenario sehingga mereka bisa diselamatkan. Buat situasi-situasi khusus sehingga mereka akhirnya berteriak kepada Engkau dan berkata, kami perlu Yesus, kami perlu Yesus. Berikan kepada kami keberanian untuk menyampaikan kepada mereka bahwa ada satu oknum yang bisa memulihkan dan membebaskan mereka. Dan Dia adalah Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.